Surat terbuka buat Mas Taufik. Salam persaudaraan Mas Taufik. Melalui surat ini saya sampaikan salam hormat saya kepada panjenengan selaku saudara SH Terate. Mohon maaf jika dalam surat ini nanti ada hal yang mengganggu perasaan panjenengan. Mas Taufik, perapatan luhur 2016 meski ada sedikit catatan noda dalam hasilnya adalah sah. Panjenengan terpilih itu adalah sah. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, beragam kegaduhan yang panjenengan timbulkan adalah juga fakta yang tidak terbantahkan. Berawal dari Sleman, saat panjenengan menyetujui keinginan sekelompok saudara agar diadakan perapatan cabang Sleman tanpa melibatkan pengurus yang masih eksis, kegaduhan bermula. SK pengurus yang masih berlaku sampai 2018 ini panjenengan abaikan. Saat ditanya mengapa hal itu bisa terjadi, jawaban salah satu pengurus panjenengan, Mas P, adalah ketua cabang kan bisa diganti sewaktu-waktu. Oh Tuhan, benar halnya bahwa ketua cabang bisa diganti sewaktu-waktu. Akan tetapi bukan berarti bisa diganti tanpa sebuah alasan, tanpa menghargai keberadaan saudara tersebut. Kalau itu yang terjadi, di mana rasa persaudaraan, di mana rasa menghargai sesama saudara? Apakah panjenengan lupa didikan di SH Terate? Ketua di setiap tingkatan adalah pengasuh, pengamong rasa persaudaraan bagi saudara-saudara SH Terate yang berlatar belakangnya beragam. Apakah panjenengan lupa bahwa ketua di SH Terate bukanlah seperti ketua di organisasi murni yang menjadikan kekuasaan adalah segalanya? Dan jika panjenengan pernah berkata ke salah satu saudara, "Saya ini ketua, semua harus nurut apa kata saya," maka mohon maaf panjenengan itu keliru. Jika panjenengan berkata seperti itu, berarti panjenengan tidak paham ajaran SH Terate. Berawal dari sikap panjenengan seperti inilah kegaduhan lalu merembet kepada kegaduhan di cabang-cabang lain. Boyolali, Bangkalan, Riau, Bojonegoro, Pemalang, Pekalongan, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya dan sebagainya di berbagai kota di Indonesia. Apakah saya bohong? Insya Allah tidak. Kegaduhan yang muncul berkelanjutan adalah bukti ketidakpahaman panjenengan terhadap ajaran dan didikan di SH Terate. Karena kegaduhan yang amat sangat inilah, lalu pada 1 Muharram tahun 2017, mumpung bertemu panjenengan, saudara-saudara cabang berkesempatan meluapkan unek-uneknya atas sikap kesewenang-wenangan panjenengan. Dan di Pendopo Agung Padepokan SH Terate Jalan Merak nomor 10 saat itu, panjenengan berkata, "Yang mengangkat saya adalah majelis luhur, sehingga majelis luhur pula lah yang bisa menurunkan saya." Top. Itu suatu sikap gentleman dan kesatria dari diri panjenengan. Kemudian majelis luhur yang ada, yang hadir saat itu bersidang dan memutuskan bahwa untuk menghindari kegaduhan selama Muharram, maka untuk sementara panjenengan dinonaktifkan beserta maaf Mas Wiono dan Mas Wilis. Jadi penonaktifan panjenengan saat itu adalah konsekuensi logis atas pernyataan panjenengan bahwa yang bisa menurunkan panjenengan adalah majelis luhur. Dan setelah dari Madiun, panjenengan mencabut ucapan panjenengan, sehingga sirnalah kekaguman saya akan sikap gentleman dan kesatria panjenengan berubah menjadi pengecut, ungkapan untuk orang yang lain ucapkan lain perbuatan.
pasca keluarnya keputusan Majelis Luhur tentang penonaktifan panjenengan, alhamdulillah Muharram 2017 bisa berlangsung aman, kondusif di setiap cabang di seluruh Indonesia kecuali di Sleman, di mana panjenengan sudah meletakkan bibit awal perseteruan di sana. Rakornas tahun 2017 adalah sebuah agenda yang harusnya dilaksanakan Agustus 2017. Akan tetapi, agar efektif sekaligus sebagai media evaluasi pelaksanaan Muharram, maka Rakornas ditunda selepas Muharram. Dan di Rakornas tersebut, jangan bilang bahwa panjenengan tidak diundang. Panjenengan, Mas Wiono dan Mas Wilis juga diundang. Harapan yang ada adalah panjenengan bisa menyampaikan alasan atau dasar atas keputusan panjenengan yang berdampak kegaduhan dan rusaknya rasa persaudaraan itu. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana saat Sarasehan dulu, panjenengan berusaha menggagalkan acara tersebut. Beragam surat panjenengan kirimkan kepada para pemangku keamanan, baik Menko Polkam, Polda, Polres, Bupati, Wali Kota, dan sebagainya untuk menggagalkan acara Rakornas tersebut. Dari surat panjenengan itulah lalu ada rapat koordinasi di Balai Kota Madiun 2 hari menjelang Rakornas 2017 dan panjenengan tidak hadir. Dan alhamdulillah para pemangku keamanan dan pemangku daerah Forkopimda Plus akhirnya paham siapa sebenarnya pembuat gaduh tersebut di SH Ternate. Untuk ini harusnya panjenengan belajar dari Mas Kang Mas Tarmaji. Jika SH Ternate punya gawe, nek iso ojo ngrepotke aparat. Kita tunjukkan bahwa SH Ternate bisa menjaga dirinya dan masyarakat. Alhamdulillah Rakornas berjalan dengan baik. Dan dikarenakan panjenengan tidak hadir, 163 cabang dan 23 surat menyatakan dukungan dari cabang setuju untuk meningkatkan status Rakornas menjadi perapatan luhur. Dan seluruh ketua cabang beserta dewan cabang yang hadir siap bertanggung jawab atas usulan keputusan bersama itu. Dan usulan tersebut disetujui Majelis Luhur yang hadir. Jadi sudahi fitnah murahan yang menyatakan bahwa Mas Murjoko mengangkat dirinya sebagai ketua umum. Rakornas menjadi perapatan luhur adalah kehendak forum majelis cabang saat itu. Mas Taufik, janganlah panjenengan bergilah dan membodohi adik-adik bahwa perapatan luhur harus 5 tahun sekali. Ada pasal di AD ART 2016 yang menjadi jalan keluar bila mana ada hal genting terjadi di SH Ternate. Jadi perapatan luhur 2017 adalah kehendak cabang-cabang yang disetujui oleh Majelis Luhur saat itu. Itu fakta, tidak bisa terbantahkan. Ojo selak karo batine, Mas Taufik. Upaya panjenengan mendapatkan pengakuan dari pejabat negara, termasuk lewat acara konsolidasi nasional di Solo. Nanti ini sebenarnya lebih karena panjenengan butuh legitimasi. Akan tetapi, karena panjenengan sadar bahwa panjenengan sudah tidak bisa mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari cabang-cabang, maka panjenengan mencari legitimasi dari luar. Karena dukungan internal tidak panjenengan dapatkan, maka panjenengan mencari dukungan eksternal. Bahkan terkait legitimasi ini, bila mana perlu panjenengan akan pecat semua cabang sebagaimana gaduh Sleman bermula dan membentuk cabang baru yang menuruti sendika dawuh apa kata panjenengan. Karena itulah saya cabang yang panjenengan tulis sebagai peserta konsolidasi di Solo adalah cabang baru, cabang abal-abal bentukan panjenengan sendiri. Lagi pula konsolidasi itu biasanya untuk ormas atau partai politik, dan SH Ternate bukan seperti itu.
Di Esa Trate itu selama panjenengan bisa asah, asih, asuh sesuai tutur kata dan tindakan, maka insya Allah akan solid dengan sendirinya. Mas Taufik, janganlah panjenengan mengelak, karena bukti sudah terlampau banyak. Panjenengan bilang 1.000 orang dengan biaya 500.000 per orang, maka Madiun bisa datangkan 10.000 orang gratis. Jangan ingkari nurani Mas Taufik. Sudahlah, mari kita sudahi kegaduhan ini. Mengapa bohong kepada nurani, Mas Taufik? Mengapa kegaduhan di Esa Trate terus panjenengan pelihara? Mengapa panjenengan adu saudara dengan saudara demi sebuah jabatan ketua? Pengakuan macam manakah? Dari siapakah yang panjenengan harapkan? Siapakah sutradara yang melakonkan panjenengan seperti ini? Demi kepentingan apakah? Dan siapakah semua ini, Mas Taufik? Ataukah karena titipan pesan seorang sekjen partai tertentu? Jika sudah pola pikir seperti panjenengan ini terus dikembangkan, maka tidak akan ada bedanya Esa Trate dengan organisasi murni yang menghalalkan segala cara untuk merengkuh kekuasaan, untuk menjadi ketua. Dan jika ini yang panjenengan kehendaki, maka jangan salahkan jika kami bertanya, mau dibawa kemana Esa Trate ini, Mas Taufik? Sudahlah, Mas Taufik, memimpin Esa Trate itu berat. Biarlah saudara di Madiun saja yang memimpin, yang lebih berpengalaman among rasa paseduluran. Kami tidak butuh jargon yang tinggi-tinggi dan janji-janji yang muluk sebagaimana partai politik. Buat apa organisasi modern tetapi rusak persaudaraan? Yang lebih kami butuhkan adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi kami dengan rasa asah, asih, dan asuh yang selama ini menjadi marwah Esa Trate. Dan mohon maaf jika kepemimpinan itu belum tampak di diri panjenengan. Panjenengan masih lebih kepada upaya mempertahankan kekuasaan ketua sebagaimana terjadi di partai politik, dan bukan kepada lebih menjaga persaudaraan. Mas Taufik, sudahlah, panjenengan sah sebagai ketua tahun 2016. Dah cukup hanya itu. Kami hargai itu, karena apapun panjenengan tetap saudara kami. Meski sebentar panjenengan sudah mewarnai Esa Trate, matur suwun. Sekarang dan ke depan, mari kita jaga bersama guyub rukun di Esa Trate ini. Padepokan tetap aman, latihan rutin tetap jalan, aktivitas jalan normal. Saudara-saudara yang ziarah ke makam, tokoh-tokoh leluhur Esa Trate dan Mas Tarmaji lalu silaturahmi ke Padepokan semakin banyak. Semuanya guyub rukun. Jadi sudahi isu dan hoaks negatif tentang Padepokan. Seakan suasana tidak kondusif dari pihak panjenengan, terutama Letkol Haryono alias Danirio Harimau. Untuk beliau ini sebaiknya diberi kursus kejujuran kepada nurani. Pintu Padepokan selalu terbuka bagi panjenengan dan kawan-kawan dengan sebuah kunci permintaan maaf. Dan juga alangkah cantik dan eloknya jika panjenengan berkenan bergabung dengan 163 plus 23 cabang asli bersama Mas Murjoko untuk menguatkan Esa Trate yang kita cintai ini.